Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Kinan Aulia yang akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Dan hari ini kita dalam program terbaru Tribun Timur yaitu Tribun Sport. Dan tentu saja Tribun Sport kali ini mengusung satu tema yang sangat menarik sekali, edisi khusus dalam Porprov ataupun juga Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, buat teman-teman Tribuners dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Itu pokoknya 3 kunci poin buat teman-teman makin vibes positif dalam menjalani kehidupan. Dan pada Tribun Sport kali ini, Kinan sudah mengundang satu narasumber yang juga kemarin memborong banyak piala dan juga medali, memborong banyak medali ya lebih tepatnya di kejuaraan tepatnya untuk mata lomba renang. Wow, langsung saja kita berkenalan. Tapi hari ini sayangnya karena kita hanya bisa melalui virtual Zoom karena kebetulan narasumber kita sedang melanjutkan latihan di Jakarta. Kita langsung berkenalan, sudah hadir di virtual Zoom ada Syarifah Atika Salsabila Said Assegaf. Halo Syarifah, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sapa dulu dong teman-teman Tribuners dimanapun berada. Halo semua. Ya, jadi kita manggilnya Tribuners ya. Oke, tapi sebelum kita melangkah jauh, kalau Syarifah, ini kan namanya panjang banget ya, Syarifah Atika Salsabila Said Assegaf. Ini Kak Kinan sampai hafal langsung. Biasa akrabnya disapa siapa nih? Kadang dipanggil Tika, kadang juga Atika. Oke, kalau gitu Kak Kinan panggil Tika aja ya. Oke, tapi sehat Tika, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang udah balik ke tempat latihan semulanya. Untuk tempat latihannya berarti sekarang lagi di mana nih? Sekarang posisinya di Tangerang, tepatnya di Batalion Kavaleri 9. Oke, berarti kita cukup berada jauh ya Makassar dan Tangerang. Oke, baik. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk Tika bisa sharing pengalaman, sharing inspirasi juga kepada teman-teman semua. Apalagi kemarin baru-baru saja memborong banyak sekali medali dalam ajang Porprov 2022. Buat info Tribuners dimanapun berada bahwa kegiatan Porprov ataupun juga Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-17 ini betul-betul adalah kegiatan yang juga pesta olahraga multi event ataupun juga kegiatan 4 tahunan skala regional antara kabupaten ataupun juga kota di seluruh provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan di Kabupaten Sinjai dan juga Bulukumba. Dan langsung saja bersama Tika sebagai atlet renang juga kita akan membahas keberhasilannya sehingga memborong banyak medali di Porprov 2022. Tika, sebagai awal perkenalan kita, Tika dan juga Kak Kinan beserta Tribuners dalam Tribun Sport kali ini, bisa Tika perkenalkan diri mungkin terlebih dahulu. Silakan sayang. Halo semuanya, nama saya Syarifah Atika Salsabila Said Assegaf. Biasa dipanggil Atika ataupun Tika. Saya umur 16 tahun, bersekolah di Ranu Harapan Islamic School, Makassar. Oke, baik. Ini perkenalan yang cukup singkat ya. Ini kayaknya Tribuners dan Kak Kinan belum puas nih Tika. Jadi kalau gitu kita lebih banyak ngobrol kayaknya. Nah, Tika ini satu yang paling saya highlight adalah masih berusia sangat-sangatlah muda, 16 tahun. Bayangin tuh 16 tahun bisa membawa keberhasilan yang luar biasa sekali. Tika, gimana sih untuk renang itu Tika sendiri kamu sukanya dari usia berapa? Atau itu memang hobi atau gimana tuh? Dulu itu awalnya cuman mau belajar doang, cuman karena pelatih melihat ada bakat, jadi pelatih ngomong ke orang tua bahwa aku ada bakat, jadi disuruh lanjut renang. Aku belajar renang itu mulai dari umur 7 tahun sampai sekarang. Oke, baik. Dari usia 7 tahun. Untuk ayah dan ibu maksudnya memang
seorang yang mencintai renang juga, menyukai renang, atau memang ini bakat turunan nih, atau gimana nih? Nggak ada. Aku di keluarga atlet sendiri. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk, secara virtual. Atlet sendiri usia 16 tahun, bermula dari Tika apa ya, di usia 7 tahun. Tika boleh cerita sedikit renang itu olahraga yang seperti apa sih mungkin sebelum kita terlalu jauh juga? Sehingga Tika memilih nih untuk fokus dan bahkan bisa menjadikan renang ini sebagai pilihan bukan hanya sebagai hobi ya, tapi juga sebagai sebuah kemenangan di suatu ajang. eh Gimana ya, renang itu sebenarnya tuh susah-susah gampang ya. Cuman kembali lagi ke anaknya mau berusaha apa enggak, dari kembali ke mental, kembali ke dukungan dari support dari keluarga, dukungan dari teman. Aku juga sampai sekarang di posisi ini itu gak mudah. Banyak yang dikorbankan, orang tua korbanin diri, aku juga latihan kerja keras dan sampai bisa alhamdulillah eh, tujuan dari awal sampai selesai itu semua full, semua ekspektasinya terpenuhi semua, dan itu gak mudah, itu harus membutuhkan waktu 1 tahun lebih aku latihan, dan itu bukan latihan sembarangan doang. Latihannya pagi sore setiap hari, nggak pernah libur. Baik. Jadi artinya ini usaha dan kerja keras yang betul-betul maksimal yang membuat Tika sampai di posisi ini ya. Jadi bukan baru kemarin nih latihannya, tapi setahun nih, setahun Atika mempersiapkan cadangan, artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi Porprov ini. Nah, baik ini kan artinya apa namanya, semua bekal Tika yang Tika siapkan tidak sia-sia karena membuahkan kemenangan. Tadi Kak Kinan sempat mendengarkan nih kalau usaha dan kerja keras serta latihan dalam setahun. Ceritain dong mungkin perjuangan Atika dalam setahun itu latihan apa aja dengan durasi waktu pagi, sore. Itu Tika healingnya di mana tuh? Jadi kan itu dalam seminggu Tika latihan itu ada pagi, sore, ada sore aja, ada pun jadwal nge-gymnya. Jadi kalau latihan pagi itu dimulai jam 4.30. Nah, Tika prepare itu bangun jam 3.00, prepare dan ke kolam itu jam 4.00. Jadi di 30 menit sebelum turun itu kita diajarkan buat mobility atau dryland stretching sebelum turun biar nggak kram, nggak ada kendala di latihan. Nah, sore kadang itu latihannya dimulai jam 2.30 atau jam 3.00. Nah, itu berulang sampai seminggu. Nah, hari Sabtu, hari Jumat dan hari Sabtu itu cuma latihan pagi doang. Nah, jadi aku pun itu hari Minggu libur, tapi kadang dipakai buat istirahat, kadang dipakai buat refreshing, dan itu kebanyakan dipakai buat istirahat. Soalnya kan persiapan buat hari Senin lagi capek. Iya, betul betul betul. Artinya Atika ini tipikal orang juga yang betul-betul kerja keras ya, dan maksudnya waktu libur pun kadang sehari di minggu itu tetap dijadikan istirahat ataupun juga kalau ada space-space waktu tetap dimanfaatkan latihan lagi. Jadi emang nggak salah kalau Atika juara gitu ya di Parpraf karena ada usaha yang begitu keras. Atika, untuk renang kita mau bahas renang lagi nih, mungkin kita mau gali-gali sedikit tentang tentang atlet renang ini. Nah, untuk cabur renang ini ataupun juga olahraga renang ini menurut Atika kan tadi nggak susah, nggak gampang juga nih Kak Kinan. Mungkin kalau susahnya sebenarnya renang itu lebih ke apa sih mungkin yang susahnya Tika? Susahnya renang itu apa ya? Pertama nih, susahnya itu kita nggak semua bisa menguasai gaya. Di Tika sendiri itu spesialis Tika itu jarak jauh, dan gaya spesialis Tika itu gaya punggung back, punggung atau back, sama free atau bebas.
Nah, itu tiket kemarin turun di nomor 50-100 punggung dan 50-100 bebas. Nah, itu ngelatih 4 nomor itu pun gak segampang yang dikira orang. Cuman, wah 100 meter doang gampang kok. Tapi itu membutuhkan strategi, membutuhkan manajemen yang bagus, membutuhkan time, pembalikan gimana. Nah, dan susahnya di renang itu, eh, peralatan renang itu bisa dibilang cukup mahal. Dan di renang itu kata orang biasa tuh olahraga mahal, soalnya barang-barang di renang itu semua pada mahal-mahal semua. Gitu. Oke, jadi nggak murah ya, bukan olahraga yang kebutuhan barang-barangnya pun juga mahal kata Atika. Jadi Atika tetap sisipin duit buat nabung juga ya untuk pembelian alat. Oke baik. Nah Atika melanjutkan obrolan kita tentang hal itu. Sharing dong mungkin apa sih teknik-teknik dasar dalam olahraga renang, Tik? Oke gimana? Oke. Oke silakan Tika. Jadi seperti yang saya tadi bilang, mungkin jaringannya jelek ya. Ya boleh boleh boleh. Tadi pertanyaan Kak Kinan sempat didengarkan atau saya ulang lagi mungkin sayang? Oke, udah. Udah oke. Jadi susah senangnya di renang itu, pertama itu olahraga renang itu dijulukin sebagai olahraga mahal. Eh, Salah satunya karena peralatan di dalam olahraga renang itu nggak sedikit, dan itu semua bisa dibilang lumayan mahal. Nah, dan kedua itu, renang itu gak semua orang bisa, dan tidak semua orang bisa menguasai semua gaya di renang. Nah, kalau Tika sendiri, spesialis Tika itu free sama punggung. Bebas sama punggung, mohon maaf. Nah, kemarin itu Tika turun di nomor 50-100 bebas, 50-100 punggung. Itu mungkin orang anggap tuh kayak, wah 50 doang, wah 100 doang, itu gampang. Tapi sebenarnya itu susah, Kak. Soalnya kita butuhin time waktu berapa, manajemennya berapa. 100 meter tuh pokoknya pokoknya harus manajemennya tuh bagus gitu. Jadi kalau orang bilang, wah renang tuh gampang, gampang kok, gampang bisa kok, gak semudah yang dibayangin. Oke, baik. Tapi ini pertama kali loh Kak Kinan juga baru tahu bahwa memang seorang atlet renang juga tidak seperti Tika ya, maksudnya dalam hal ini tidak semua gaya juga bisa dikuasain. Kalau Tika tadi spesialis dalam gaya bebas ya dan gaya punggung. Nah Tika, kalau untuk gaya bebas dan gaya punggung dia lebih spesialis ke teknik dasar yang seperti apa sih yang harus diperhatikan mungkin? Kalau di bebas itu kan adalah gaya utama ya, bisa dibilang. Itu yang di awal belajar renang tuh kita harus belajar bebas dulu kan. Jadi bebas itu yang kita harus ketahui itu, eh, tangan dan kaki kita tuh harus simetris putarannya, kicknya harus gimana, tarikan stroke elbow-nya gimana, terus rotasinya gimana, kita tuh harus tahu. Nah, kalau punggung itu kebalikannya bebas. Nah, kalau punggung itu kita harus uh, push di dalam airnya tuh, kita harus belajar juga, soalnya gak semua orang bisa punggung ya, karena kebanyakan teman-teman Tika yang Tika lihat itu, dia kadang gaya punggung juga miring, karena gaya punggung kan kita nggak bisa ngelihat kita lurus apa enggak nih. Nah, jadi punggung tuh menurut Tika juga gaya yang susah, soalnya kita harus eh, tahu nih, oh kita gak miring, struknya gimana. Jadi bisa dibilang ribet ya, punggung sama bebas itu. Oke, luar biasa. Ribet tapi
Tika bisa ya melalui dua gaya tersebut menguasai lebih tepatnya. Nah, oke Tika, gaya punggung dan gaya bebas mengantarkan Tika tentu saja untuk memenangkan Porprov atlet renang ya di Porprov 2022 kemarin. Sharing dong Tika, pada saat Porprov kemarin kamu meraih penghargaan apa saja? Ini dengar-dengar bukan cuma 2 atau 3 tapi banyak sekali. Jadi kan ada 4 hari. Nah, di hari pertama Tika turun itu 50 punggung. Itu Tika agak ragu sedikit soalnya kolamnya itu gak ada tempat start backnya, start punggungnya gak ada. Jadi kita cuman nyeret air sambil loncat. Nah, Tika nggak terbiasa latihan seperti itu. Jadi Tika coba terbiasa ngebiasain diri. Nah, pas udah tanding, Tika ngelakuin semua yang Tika bisa aja yang terbaik. Nah, dan alhamdulillahnya waktu Tika tuh best time, pecah rekor. Dari waktu Tika yang best time itu 33, maaf, 33, jadi 32. Dan itu di sana, di Sulawesi Selatan itu, Tika termasuk pecah rekor. Nah, jadi Tika udah 1 emas. Hari kedua itu Tika turun 50 bebas. Nah, 50 bebas pun sama seperti itu. Dari awalnya Tika base time-nya di terakhir di Kejurnas itu 2990 dan waktu di kemarin event Porprov jadi turun pecah base time jadi 2899 detik dan pecah rekor juga. Di hari ketiga itu turun 100 punggung sama seperti itu. Base time Tika itu 114 dan jadi pecah base time dan pecah rekor itu jadi 110. Dan di hari terakhir itu ada 100 bebas. Itu Tika waktunya di awal kejurnas kemarin 104 19 jadi 103 13 dan pecah rekor juga. Jadi ada 4 emas. Dan tambah 3 estafet itu dapat perunggu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk buat Tika Tribuners dimanapun berada. Ini sebuah kebanggaan ya, menjadi best time dan membawa banyak medali emas dan juga perunggu tadi ya disampaikan. Tika, setelah mendengarkan kemarin kabar ataupun juga pengumuman bahwa Tika berhasil nih meraih kemenangan itu, gimana tuh perasaannya pada saat itu? Setelah 1 tahun latihan nih, gimana Tik? Agak lega sih sebenarnya Kak, dan nggak bikin malu nama klub yang Tika tempat latihan. Soalnya kan Tika dari awalnya di Makassar itu latihannya lari keluar daerah buat latihan sendiri. Nah, Tika itu sebelum lomba tuh Tika udah mikir kalau misalnya Tika kalah, pasti orang daerah ngomong pasti latihan di luar kok kalah sih. Jadi Tika tuh gak mau bikin malu, Kak. Jadi setelah hasil yang memuaskan itu, Tika agak puas sama kerja keras Tika sendiri, sama uh, apa ya, mati-matian Tika, kerja keras Tika, semua usaha yang Tika lakuin itu terbayar di Porprov meskipun 4 hari gak kerasa itu udah selesai dibanding kerja keras yang 1 tahun itu 4 hari itu gak, emang waktunya dikit aja, cuman rasa bangganya itu keluar gitu loh Kak. Kayak Tika juga gak dipandang enteng lagi, gak direndahin lagi karena orang semua udah pada tahu Tika hasilnya seperti ini dan Tika mengapresiasi diri Tika sendiri juga. Jadi ini Kak Kinan antara apa ya, mendengarkan statement Tika antara senang dan juga terharu nih. Tik, emang waktunya Tika sebelum meraih hal-hal ini berarti Tika ini sebagai seorang yang pernah juga mendapatkan bully-bulian mungkin atau pernah diremehin juga pada saat masa itu, pernah juga Tik, seperti apa mungkin? Pernah Kak, waktu sebelum Tika prapor prof.
rapor prof itu Tika cuman latihan 2 minggu doang. Dan selama 2 minggu itu Tika latihan di klub yang sekarang ini. Sebelumnya kan Tika habis pon selam, jadi Tika nggak pernah renang. Nah, 2 minggu itu waktu yang singkat buat ngembaliin performa Tika yang sebelumnya direnang selama off renang 3 tahun. Dan hasil di Prapor itu gak memuaskan. Tika cuman perak. Dan di Prapor yang 2018 atau 2017 itu hasil Tika juga tuh sangat jelek dan orang mandang ending Tika, sampai ada orang yang ngomong Tika cuman bisanya di podium 2 doang, nggak pernah bisa di podium 1. Nah itu jadi kayak motivasi gitu buat Atika. Di sebelum event Prapor ini, Tika ngomong, tunggu pembalasan aku, dan waktu di event kemarin ini, aku udah ngasih semuanya yang aku bisa, ya kalian lihat aja hasil ejekan kalian, bully-bully kalian, dan yang membuli itu bukan cuma anak-anak doang, tapi orang tua pun ikut campur. Jadi serasa Tika tuh dicambuk, disuruh maju gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Ya Allah, luar biasa. Aku boleh peluk Tika dari jauh nggak sih? Luar biasa banget anak ini. Tapi Tik, ini tadi Kak Kinan agak-agak lucu juga ya statement kamu. Tunggu pembalasan aku. Kak Kinan mau bilang sebenarnya, balas dendam terbaik memang adalah menjadikan diri kita lebih baik. Mungkin memang di satu tempat atau di satu waktu kita belum bisa jadi yang terbaik pada waktu itu, tapi yakin dan percaya kalau kita usaha, kita kerja keras, kita sabar, pasti akan datang hari yang baik. Seperti Tika dalam kesempatan kali ini. Tentu saja kan mungkin Tika waktu kemarin-kemarin perak sampai banyak masuk bulian, bahkan dari orang tua yang nggak ngerti usahanya Tika pada saat itu gimana. Tapi satu hal Tika, apa sih mungkin yang selalu menjadi penguat Tika sehingga Tika tuh nggak pernah berhenti belajar dan latihan, termasuk orang tua mungkin. Apa-apa aja, sharing dong. Mungkin dari yang tadi ya Tika bilang, karena sering dibully, sering diremehin, jadi tuh jadi cambuk buat Tika. Dan juga kadang Tika mungkin agak ada merasa harus maju karena orang tua, ngelihat pengorbanan orang tua mati-matian, habis-habisin semuanya lah pokoknya buat Tika jadi bagus, apapun dilakuin, terutama ibu ya. Itu Tika kadang kayak ngerasa kayak aku harus bagus. Orang tua udah ngeluarin semuanya buat aku juga harus bales mati-matiannya mereka, aku juga harus mati-matian di latihan gitu, Kak. Iya betul, karena orang tua pasti waktu, materi, pengorbanan semuanya akan diberikan untuk anak tercinta dan tersayang, itu pasti. Nah kita mau bahas kembali lagi sedikit terkait cabur renang ini Tika. Ini kan memang perjalanan Tika bukanlah perjalanan yang mudah, tapi kedepannya mungkin Tika setelah kemenangan ini, Tika punya target atau planning mau apa lagi mungkin? Mungkin Tika bakal agak lebih fokus di triathlon dan persiapan buat Indonesia Open. Oh, luar biasa. Nah, ini untuk kegiatan berarti yang skalanya lebih ke nasional dan internasional, ke depannya ada target ke sana juga, Tika? Ada. Tika bakal target diri Tika di PON 2024 Aceh, itu cabang olahraganya triathlon. Wow, luar biasa. Dengan usia Tika mungkin di 2024 sudah 18 tahun ya? Iya mungkin. Dihitung dulu nih. Oke baik Tika. Nah Tika, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan. Gimana sih seorang anak usia 16 tahun kan Tika sekolah juga pastinya dalam memanajemen waktu antara olahraga dan juga sekolah. Gimana Tika? Gimana Kak?
Gimana mungkin Tika memanajemen waktu antara belajar sekolah, dan juga terkait cabang olahraga yang Tika sukai ataupun juga passion Tika di renang gitu. Itu gimana sayang? Masalah sekolah itu Tika sekarang lagi online. Nah, jadi Tika kalau misalnya habis latihan pagi, Tika mungkin kelas sebentar atau tugas aja yang dikerjain, dan sekolah Tika pun sangat mendukung Tika gitu loh. Jadi mungkin nggak terlalu dipaksain buat harus sekolah, harus ujian, cuman kadang tugas gitu. Oke. Jadi tetap ya pendidikan pun diperhatikan. Tapi kedepannya Tika bakalan, atau gini deh pertanyaannya apa ya? Cita-cita Tika memang kedepannya akan jadi atlet atau lebih ke apa nih? Mungkin nanti Atika mau, ini belum ada ya pikiran, cuman Sesaat ya, banyak sih. sesaat ya. Oke, apa Ada sayang? kadang Atika mau jadi abdi negara, kadang Tika mau jadi dokter, Oke. kadang Tika mau jadi PNS. Ini belum komitmen ya, tapi nggak apa-apa. Oke, baik Tika. Nah, tapi kedepannya Tika akan meneruskan ke pendidikan tinggi atau lebih ke fokus dengan passion Tika di sebagai atlet renang? Kalau misalnya di dunia atlet itu tidak selamanya kita bisa seperti performa yang muda-muda dulu. Di atlet itu pasti ada jangka habisnya, Kak. Jadi Oke. semua atlet pun bakal pensiun pada waktunya. Jadi otomatis mau nggak mau harus ke dunia pelajaran pendidikan gitu. Betul. Jadi ada masanya ya sebenarnya untuk apa namanya passion ataupun juga profesi sebagai atlet ini. Nah, baik. Tika, menurut kamu menjadi seorang atlet renang itu suatu hal yang seperti apa sih, Tik? Hmm, Bisa dibilang capek, bisa dibilang senang, bisa dibilang Oke. eh, itu sih Kak, kadang senang, kadang capek, mau berhenti, mau pokoknya udah mau nyerah lah pokoknya. Tapi kadang kalau misalnya udah mau Tika bilang, "Ah, udahlah berhenti aja deh, fokus sekolah aja deh, gini gini gini." Kadang Tika ngelihat perjalanan aku udah setengah jalan. Kalau misalnya berhenti, berhenti pun sia-sia semua pengorbanannya gitu Kak. Oke. Jadi Tika pernah berada di fase yang kayak ah udahlah capek. Gitu pernah Iya, juga berarti. semua semua orang ada jangka bosennya, ada fase di mana mau nyerahnya Kak. Cuman kadang Tika juga kadang kayak gitu. Cuman balik lagi kayak mungkin kalau misalnya lagi boring, lagi capek, mungkin Tika kadang menghibur diri kayak jalan kayak atau makan kayak gitu biar latihannya semangat lagi, dan itu juga yang diajarin sama pelatih Tika kalau lagi boring, lagi bosen sama latihan gitu. Oke, baik. Tapi Tika harus tetap semangat ya, tetap jadi orang baik, tetap vibes positif juga dimanapun berada. Nah, untuk aktivitas Tika mungkin di Jakarta nanti dalam beberapa waktu ke depan bakalan ngapain aja sayang di sana? Hmm, Tika bakalan eh, bertambah lagi nih latihannya, ada latihan sepeda, ada latihan lari juga, jadi renang, sepeda, lari. Oke. Tapi sebenarnya untuk renang ini kenapa diperlukan juga latihan-latihan yang di luar ini nih? Maksudnya di luar apa ya? Di luar latihan teknik dasar renang seperti sepeda dan yang lainnya itu gimana tuh maksudnya? Di renang tuh kan nggak bisa renang aja latihannya, renang terus renang nggak Iya, iya, bisa. betul. Jadi kita kadang juga membutuhkan olahraga lain buat menunjang kekuatan, dapat kecepatan, kekuatan, ototnya bagus kan. Nah kadang kita juga nge-gym, kadang juga Hmm. bisa lari. Lari itu buat daya tahan.
Kalau nge-gym itu buat membentuk massa otot, Oke. biar di renang itu bisa eh, enteng lah pokoknya kayak gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk makanan-makanan yang biasa Tika ini konsumsi untuk imun ataupun juga apa ya suplemen buat Tika lebih ini lagi lebih sehat lagi untuk menunjang profesi ataupun juga kinerja Tika dalam renang apa saja mungkin deh. Mungkin kalau misalnya Tika lagi apa ya, kayak kalau misalnya mau lomba tuh kadang Tika dikasih sama ibu tuh disuruh makan daging, disuruh makan yang daging-daging. Terus kadang Tika juga punya susu protein, dan Tika juga dikasih vitamin sama ibu. Tika nggak tahu vitamin apa, pokoknya banyak vitamin. Disuruh minum kalsium, vitamin C itu wajib. Oke. Jadi artinya ada banyak vitamin juga ya. Maksudnya kalau kita lihat dari latihan daya tahan tubuh, latihan olahraga tiap hari, terus juga latihan untuk teknik renang, terus juga makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna, vitamin, semua suplemen itu tetap dijadikan keseharian dalam kehidupan Tika untuk apa ya mungkin untuk memperkuat daya tahan tubuh dalam pastinya untuk renang juga itu. Nah, baik Tika, di samping itu apa sih sebelum kita berada di closing statement atau akhir ini, Tika boleh dong sharing kepada seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, satu pengalaman yang paling menarik dari Tika jauh sebelum Porprov mungkin atau apapun saja selama Tika menjadi seorang atlet renang. Hmm, gak jauh sih, cuman ada beberapa bulan yang lalu itu Boleh. ke Jurnas nih, ke Jurnas sama Cirebon. Nah, Tiga bicaranya ceritanya di Cirebon dulu ya. Cirebon itu kan Tiga ikut pertandingan Cirebon Open ya, bisa dibilang gitu, renang. Nah, Tika itu di dunia renang itu kan banyak saingan, jadi gak semuanya bisa diambil juaranya. Nah, itu Tika ikut di lomba itu, Tika bilang mentingin waktu aja, best time. Nah, tahu-taunya itu waktu Tika udah finish itu, dan dikasih tahu dari pelatih itu Tika dapat emas gitu. Tapi Tika gak percaya kan, soalnya kayak banyak 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 lawan kan Kak. Cuman Tika gak nyadar Tika tuh dapat emas gitu kan. Nah, jadi Tika dapat emas itu di Cirebon tuh tiga empat kayaknya, empat, sama perak ada beberapa gitu. Soalnya kan di renang itu kadang uh, saingannya pada kuat-kuat, jadi Tika gak bisa bersaing di renang kan Kak. Nah, waktu di kejurnas itu di event yang kejurnas lagi ini, Tika tuh kan banyak lawan kan Kak, dari semua daerah datang di kejurnas itu. Nah, Tika ini juga udah kayak insecure duluan gitu loh, lihat lawan kayak wah, ini jago nih, ini bapaknya nih ya pelatih 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 platnas, bapaknya pelatih platnas gitu. Nah, lawan Tika, nah jadi Tika udah nggak meskipun insecure tapi nggak takut sama lawan, jadi Tika udah berenang berenang aja gitu kan Kak. Nah, hasilnya itu kan ada semifinal dan finalnya. Nah, di hasil semua itu Tika tuh selalu hampir masuk final ke 11. Nah, jadi kan yang diambil final tuh 10 orang. Tika tuh selalu dapat di urutan 11. Cuman di posisi seperti itu pun Tika udah bangga, soalnya nggak semua orang bisa hampir masuk final gitu loh Kak. Waktu time-nya nggak semuanya orang bisa hampir masuk final. Meskipun Tika gak masuk final, tapi tetap bangga sama diri sendiri gitu. Seperti itu. Baik. Nah, tadi ada yang Cirebon gimana tuh yang Cirebon? Ya, Cirebon tuh waktu udah pulang di hotel kan Kak, kan Ya. masih nunggu hasil nih. Kadang hasilnya tuh malam kan, jam 9-an gitu. Terus tiba-tiba besok paginya bangun kan, diberitain
Tika juara 1, Tika dapat emas. Kayak wah, kaget gitu ya. Aku kayak langsung kaget gitu, shock gitu kayak kok bisa sih dapat emas gitu loh. Soalnya kan lawannya banyak kan, kayak banyak yang ikut di Betul. Surabaya. Cuman langsung tiba-tiba wah, kok juara 1. Terus aku langsung ngabarin orang tua langsung lega gitu loh. Soalnya berangkat kemana-mana pun itu bukan biaya yang murah kan Kak. Dan juga kalau misalnya Tika pulang gak bawa apa-apa pun itu pasti kayak Ya, it's okay. nyewakan ya. Nah, waktu sebelum Tika ke Cirebon tuh Tika targetnya yang penting medali aja. Karena udah tahu pasti banyak lawan yang ikut kan. Jadi udahlah gak apa-apa lah, perunggu aja juga gak apa-apa kan. Nah, Oke, jadi aku kayaknya tiba-tiba kayaknya shocknya posisi tiba-tiba waktu itu dapat emas 4 kayak pulang-pulang tuh medali tuh banyak ting 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 gitu. jadi mungkin posisinya waktu itu kayak ya udah disyukurin aja gitu ya Tika waktu itu. Itu ya. Oke, itulah rencana Tuhan tuh pasti skenario-nya selalu baik untuk hal-hal baik. Yakin dengan hal itu, apalagi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu tuh Tika ya. Nah, thank you banget Tika udah ceritain pengalaman-pengalaman yang berkesan dalam Tribun Sport dan juga beberapa apa ya, latihan-latihan yang memang mengantarkan Tika sampai bisa memborong emas dan memecahkan rekor di Porprov 2022. Sebagai closing statement mungkin Tika, apa sih yang ingin disampaikan buat yang pertama buat semua orang dulu mungkin atau semua teman-teman atlet di luar sana? Jadi cuman mau nyampein doang, kalian semua harus percaya itu usaha kerja keras, tangis-tangisan kalian, bangun pagi kalian itu gak bakal mengkhianati hasilnya. Kalian bakal petik hasil kerja keras keringat kalian sampai mati-matian kalian tuh di event yang kalian targetin. Asalkan kerja kerasnya itu benar-benar kerja keras, mati-matian, ibadah, semuanya pokoknya yang dilakuin tuh percaya aja pasti hasilnya bakal baik. Dan sebaliknya juga kalian kalau misalnya malas-malasannya latihan, nanti aja latihannya gini, hasilnya pun bakal seperti itu. Karena Tika juga udah pernah ngalamin seperti itu, latihannya males-malesan, hasilnya pun seperti itu, gak ada dapat apa-apa. Cuman kalau kalian juga tetap percaya sama yang di atas bahwa kalau misalnya gue berusaha, hasilnya pasti baik gitu. Jadi Luar biasa. Aduh Kak Kinan tuh nggak berhenti tepuk tangan buat kamu ya. Seandainya mungkin Tika masih ada di Makassar, nih pasti udah kita langsung di studio. Tapi Kak Kinan tunggu ya untuk waktu kedatangannya. Kalau udah di Makassar kabar-kabarin kita langsung live bareng lagi dan langsung live di studio Tribun Timur. Yang terakhir mungkin nih Tik, apa yang kamu ingin sampaikan terutama ini orang spesial di hidup kamu pastinya buat Mama dan Papa. Oke. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. halo. Ya, silakan sayang. Apa? Jadi pengen terima kasih aja sama ibu sama ayah gitu. Malu. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih pengorbanan, kerja keras, semuanya dikeluarin, apa-apa dikeluarin semuanya, pokoknya buat kebaikan Tika. Terima kasih. Dan juga balasan Tika tuh ya di sini di Porprov hasilnya itu Tika balas semuanya yang ibu udah korbanin. Dan ayah korban itu terbalas di sini. Jadi terima kasih. Yeay, kita tepuk tangan dulu yuk buat adik cantik yang luar biasa ini. Terima kasih Tika. Pasti ibu dan ayah yang sedang nonton nih bangga punya anak seperti Tika. Dan pastinya juga dalam kegiatan Porprov kemarin ini bukan hanya Bapak dan Ibu yang bangga, Kak Kinan, semua teman-teman Tika, semua orang-orang yang support Tika dan pastinya terkhusus semua
teman-teman di Sulawesi Selatan bangga ada putri kecil yang membawa nama baik untuk keluarga, sekolah, dan semuanya, pokoknya ya memenangkan banyak sekali medali dan pastinya memecahkan rekor. Semoga Tika selalu sehat dan kedepannya Tika harus semangat terus belajar. Semoga sampai menjadi atlet di kancah internasional. Kita bakalan tunggu momen itu. Oke Tika? Oke. Terima kasih sayang. Semangat latihannya di Jakarta. Jaga kesehatan. Salam sehat, salam olahraga. Oke. Bye-bye. Makasih. Tika. Oke Tribuners, itulah obrolan kita bersama Tika ya, yang juga merupakan atlet renang yang baru-baru saja kemarin meraih banyak sekali medali dan juga memecahkan rekor pada Porprov 2022. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Syarifah Atika Salsabila Said Assegaf yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya sekalipun melalui virtual Zoom pada momen kali ini dalam Tribun Sport yang telah berbagi pengalaman, inspirasi dan juga mengedukasi kita semua terkait kerja keras dan usaha. Bagaimana perjalanan seorang atlet renang cilik ataupun juga yang masih sangat belia yang kemudian berhasil menempuh dan memenangkan begitu banyak medali dalam Porprov 2022. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi di Tribun Sport berikutnya dengan cabur-cabur yang lain dan bukan hanya itu, dengan atlet-atlet yang lain yang memiliki kisah-kisah inspiratif, edukatif dan pastinya informatif terkait olahraga-olahraga pada program Tribun Sport. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru dan narasumber yang bekerja pamit bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.